Pastor Daniel Alexander. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Iya, baik. Puji Tuhan. Terima kasih kepada saudara-saudara di PD apa ini namanya? Mulia Industri Group, Pak. Mulia Industri Group. Industri Group. Baik, puji Tuhan. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara yang undang, khususnya Pak Paul Wenas, sehingga saya dapat kesempatan yang sangat berharga untuk boleh berbagi, untuk boleh sharing ini. Baik, karena waktunya singkat, ini jam kantor, saudara harus kembali juga bekerja, untuk jadi berkat, nggak boleh curi-curi waktu. Baik. Filipi 1 ayat 22, 23, 24. Ya, dicatat saja, nggak usah dibaca, nggak usah dibuka karena waktunya. Ya, Filipi 1, 22, 23, 24. Begini bunyi firman Tuhan itu. Kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Aku didesak dari dua pihak. Aku nggak tahu harus milih yang mana. Desakan pihak yang pertama. Aku ini pengen bisa segera berjumpa dengan Tuhan Yesus bersama dengan dia. Artinya Paulus ingin cepat mati. Karena itu indah bagiku berjumpa Yesus. Nah, ayat 24. Tetapi lebih berguna untuk tinggal di dunia ini. Ini yang mengharukan. Karena kamu. Saudara, hidup ini kan ada akhirnya. Aduh, kalau ingat bulan Juli, Agustus yang lalu, saudara. Saya percaya sebagian besar kita ngalami. Apalagi saya, yang punya begitu banyak teman. Juli, Agustus. Tidak ada hari yang saya dengar kabar teman ini meninggal, orang itu meninggal, hamba Tuhan ini meninggal karena corona itu. Bahkan Juli, Agustus itu adalah bulan yang paling menyedihkan selama saya hidup. 6 anak saya meninggal karena corona. Dan dari 6 itu 4 yang saya harus mimpin pemakamannya. Hanya ada air mata. Nah, karena hidup ini ada titiknya, jangan mau lu hidup koma, itu menyengsarakan orang. Maaf saya berkata. Karena hidup ada titiknya. Maka saudara dan saya harus menggenapi Filipi 1:24. Apa itu? Temukan katamu di hidup saudara. Saya sudah menemukan kata kamu. Lagi sekali saya baca. Tetapi lebih perlu untuk hidup di dunia ini karena kamu. Papa mama, kamu-kamunya adalah anak-anaknya. Betul? Kami nggak punya anak kandung. Tahun depan 2022 kami akan mensyukuri 30 tahun. Tuhan memberkati dalam perjalanan keluarga kami. Nggak punya anak kandung. Tetapi jauh sebelum saya menikah, Tuhan sudah memberikan saya kamu-kamu itu. Pak Paul Wenas tahu. Ya, banyak orang tahu. Anak kandung nggak punya. Tapi ada ribuan anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Ribuan, saudara, bukan ratusan. Yang memanggil papa, memanggil mama. Saudara, mungkin saya ini orang paling berbahagia se-Indonesia, kalau nggak sedunia. Maaf ya, jangan berlebihan. Begini loh. Saya ini punya pengalaman melamar anak orang dari berbagai macam suku di Indonesia ini. Nah, itu kan keren sekali. Dari mulai suku-suku di Papua, sampai Maluku, sampai NTT, ya sampai Toraja, Minahasa, Sangir, Kalimantan yang Dayak, terus ke Sumatera, yang dari Palembang, dari Mentawai, dari Nias, dari Tapanuli. Widih, pengalaman seru, saudara. Satu kali, maaf ini ya, yang Batak Toba,
Saya ngajak istri saya melamar. Anak kami laki. Sekarang tinggal di Denpasar. Dapat. Aduh, baru sampai lupa. Aduh, begitu melamar karena istri saya belum pernah ikut lamaran kepada keluarga Batak. Kaget istri saya. Karena begitu kerasnya pihak perempuan. Ya, saya sudah biasa. Nah, bayangkan apa nggak bahagia hidup seperti ini. Pengalaman melamar suku-suku dengan adat yang beda-beda. Suatu kali saya di Halmahera, datang jam 11 malam karena pesawat terlambat, maka kami naik speedboat nyebrang dari Ternate ke Halmahera. Jam 11 malam nyampe, baru mandi, baru dikasih makan. Dapat sambil makan, Pak, besok lamarannya jam 3. Saya pikir jam 3 sore. Enggak, Pak, jam 3 pagi. Ini jam 11 lewat. Iya, karena itu adat kami. Kenapa? Untuk menyatakan bahwa perempuan yang kami lamar ini masih gadis, tidak boleh pihak laki datang setelah matahari terbit. Nah, saya baru tahu ada adat apa lagi. Aduh, banyak lagi. Itulah anak-anak, itulah kamu buat kami. Temukan kamu itu bagi saudara. Berbahagia kalau saudara bisa menemukan kamu dalam hidup. Dan genapi. Itu tujuan hidup yang utama. Buat saya orang yang paling celaka di dunia. Kalau orang itu nggak tahu siapa kamu, siapa yang dia tuju untuk hidup. Kita mau cari uang berapa banyak sih? Ingat loh, waktu COVID itu orang kaya juga mati. Aduh, kalau saya dengar cerita mereka, dokter, carikan ventilator yang paling mahal. Mau buatan Amerika, mau buatan mana. Kami bisa bayar. Dokter jawab, bukan masalah itu. Ini COVID yang merusak paru-paru. Ada yang berkata, dokter carikan obat yang paling mahal. Apa yang buatan Amerika itu rupa mir-mir apa maaf. Kami bisa bayar, bukan soal itu. Ini terlambat. Uang nggak ada artinya. Aduh, sedih sekali. Maka itu selama kita masih belum koma dan titik, istilah saya, gunakan hidup ini untuk menjadi pohon buah. Ingat aja, Filipi 1 ayat 22-nya. Kalau aku harus hidup di dunia ini, berarti aku bekerja memberi buah. Saudara, pohon buah itu luar biasa hebatnya. Apa? Dengar baik-baik. Ternyata sampai hari ini tidak ada pohon buah pernah tahu rasa buahnya sendiri. Karena nggak ada pohon buah pernah makan buahnya sendiri. Mereka bersusah payah untuk berbuah. Tapi mereka nggak pernah tahu rasa buahnya. Satu kali saya tanya, jadi nikmatnya pohon buah itu kapan? Dan kenapa? Ternyata nikmatnya pohon buah adalah ketika pohon itu tahu kita menikmati buahnya sambil kita makan rob, terus kita senyum, aduh enaknya, itu kenikmatan pohon buah. Nah, ternyata seperti itu kerinduan Tuhan atas kita. Kapan kita bisa menikmati hidup ini? Bukan karena kekayaan kita banyak, lalu kita bisa belanja ini, belanja itu, tidak. Kenikmatan hidup kita ketika kita bisa melihat ada orang-orang lain yang kita puaskan hidupnya, yang kita tolong, yang kita manusiakan dengan apa yang kita dapat dari hasil kerja kita. Itu luar biasa. Bukti. Ini saya dapat dari teman saya di Timor. Luar biasa. Suatu hari dia tanya gini, Pak Daniel, mana yang lebih berguna dan lebih bisa jadi berkat? Saya nggak ngerti maksudnya apa. Harimau atau sapi? Saya nggak ngerti. Kenapa? Gini loh, siapa yang dijaga, dilestarikan? Harimau atau sapi? Ya saya jawab, harimau. Betul Pak Daniel. Tapi masalahnya, siapa yang lebih cepat punah? Iya, saya baru sadar juga pertanyaan itu. Sapi itu nggak dijaga, nggak dilestarikan. Setiap hari berapa ratus juta ekor sapi di dunia disembelih untuk konsumsi manusia. Tapi nggak punah itu.
Harimau yang nggak dimakan orang, yang dilestarikan, cepat punah. Maka kesimpulan suara saya dari NTT, maka itu kalau saudara pelit, kayak harimau, nggak pernah berkorban apa-apa, engkau cepat punah. Saya tertawa. Betul juga itu. Harimau itu punah karena nggak pernah berbuat, nggak pernah memberi apa-apa. Coba lihat sapi, semua dia makan habis. Maaf, sampai kotoran sapi pun laku. Bayangkan, kulitnya, tulangnya laku semua. Ekornya aja sop buntut. Bayangkan, tapi nggak pernah punah. Harimau nggak dimakan, dijaga, punah. Ayo, mau milih jadi apa? Bagian terakhir karena waktunya pendek ini. Saudara, jujur. Antara manusia dengan binatang, siapa yang lebih mudah berbagi dalam hidupnya? Jelas, binatang itu lebih mudah berbagi daripada kita. Itu saya mikir. Ya, saudara lihat, binatang itu punya sebuah konsep hidup. Kalau aku panjang umur, ya mati sendiri. Tapi kalau aku nggak panjang umur, berarti aku tinggal tunggu aku dimakan siapa. Kalau mereka nggak saling makan, ya kita yang makan mereka. Betul tidak? Nah itu binatang. Ternyata binatang itu sudah punya persiapan. Aku hidup siap untuk dimakan siapa. Itu keren, luar biasa binatang ini. Siap ya untuk kita jadi berkat. Nah, satu kali saya merenungkan. Binatang kalau sudah kenyang, maaf ya jangan tersinggung ya, tapi yang belum pernah ngerti biar kita belajar. Binatang kalau sudah kenyang, sodori makanan kesukaan mereka. Paling cuma dilirik terus tidur lagi. Maaf. Tapi coba kalau orang sudah kenyang, masih makan terus. Maaf saya ngomong, tidak sedikit ada orang diundang pesta, bawa kantong kresek. Maaf saya bilang. Karena nggak pernah puas. Ngeri sekali. Maka itu penyakit banyak. Maaf saya pakai istilah orang Jawa, jangan tersinggung yang Jawa. Tanya dokter, 80% lebih manusia sakit goro-goro cuang keming geragas. Tahu kata itu? Mulutnya rakus. Itu sumber penyakit, saudara. Karena kita nggak pernah bisa berkata cukup dalam hidup. Maka itu dunia tahu kok istilah ini. Orang kaya bukan yang banyak duitnya, mobil mewahnya 100, enggak. Orang kaya adalah orang yang bisa berkata cukup dalam hidupnya. Dan itu betul. Orang yang bisa berkata cukup itu tidurnya nyenyak, hidupnya bahagia, puas. Kalau punya lebih, pasti dibagi. Nah, satu hari saya tuh mikir, iya binatang itu kok bisa berbagi begitu ya? Ternyata ini jawabannya. Binatang itu nggak pernah punya kantong, nggak pernah punya dompet, nggak pernah punya lemari. Karena mereka nggak punya itu semua. Jadi kalau mereka dapat lebih, ya mereka tinggal aja di situ. Supaya teman-teman binatang lain ikut makan. Nah kalau kita enggak, aduh maafkan. Karena kita terlalu banyak kantong dalam hidup. Semua dimasukin kantong. Maka itu kita sulit berbagi. Karena kantong kita kebanyakan. Terima kasih kepada saudara mulia Industri Group yang mengundang saya dan beberapa saudara gabung. Karena tadi di brosur menuliskan Matius 25 ayat 40. Biarlah firman ini menjadi bagian buat kita semua. Mazmur 25 ayat 40.
Kapan kami melihat Tuhan lapar? Kapan kami melihat Tuhan telanjang? Kapan kami melihat Tuhan sakit? Kapan kami melihat Tuhan di penjara? Kapan? Jawab raja itu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu yang kamu lakukan untuk aku. Ini adik saya, sahabat saya, hamba Tuhan dari Nabire, Pak Edo muncul. Nah, saya akan akhiri dengan kisahnya Pak Edo. Saudara, semua kita pernah dengar doa Bapa kami. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Secukupnya loh. Tuhan nggak pernah bilang, berikanlah kepada kami makanan kami setahun yang akan datang. Enggak. Jangan lagi setahun, seminggu aja enggak. Jangan lagi seminggu, hari kedua aja enggak. Hari ini. Nah, begini rahasia yang Tuhan dapatkan lewat Pak Edo ini. Kenapa kita minta secukupnya? Tapi Papa kok memberi kita lebih? Nah, jangan saudara bantah. Mana bukti lebih? Maaf. Kalau saudara bisa bunter-bunter begitu kan karena itu lebih. Maaf, jangan tersinggung. Nah, kenapa kita minta secukupnya diberinya lebih? Begini kata Pak Edo. Di sekitar kita banyak orang yang nggak punya papa sebaik papa kita. Lalu, ketika Tuhan tahu kita anak-anaknya minta secukupnya, Tuhan beri lebih. Supaya lebihnya itu kita bagi untuk orang-orang di sekitar kita yang gak punya papa sebaik papa kita. Oh, itu luar biasa bukan? Maka itu kalau kita mau hidup benar-benar, hiduplah untuk berbagi. Ada orang besar di dunia ini. Saya pernah baca bukunya dari Siddhartha Gautama, Sang Buddha itu. Sang Buddha berkata begini, ingat ya hidup ini ada tambah. Ada kali, bertambahan perkalian. Tapi jangan lupa ada yang dua lagi. Bagi dan kurangi. Wih, itu filosofi yang luar biasa. Maka itu kalau saudara cuma hidup tambah kali, catat. Orang itu cepat mati, maaf. Tapi kalau kali dan tambah, kita tambahkan lagi dengan kurangi dan bagi. Hidup ini jadi balance. Wih, ini luar biasa. Puji Tuhan ya. Oke, ini yang saya bisa sharingkan. Saya kembalikan kepada saudara kita yang mimpin. Ayo kita berbagi dalam hidup. Amin.